Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasan Basri. Hari ini saya akan memaparkan tentang policy paper yang berjudul Strategi Pengembangan Destinasi Wisata dan Budaya di Kabupaten Buton Utara. Sektor pariwisata merupakan sektor yang begitu diperhatikan di semua negara. Hal ini dikarenakan sektor ini mampu mendorong peningkatan perekonomian di suatu negara. Perkembangan pariwisata di Kabupaten Buton Utara dianggap masih kurang. Hal ini terlihat dari jumlah pariwisata yang menjadi andalan di Kabupaten Buton Utara hanya berjumlah beberapa saja. Hal ini tentu akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya, serta kurang berkembangnya pendapatan asli daerah atau PAD. Sejauh ini, pemerintah dalam rangka peningkatan dan pengembangan di sektor pariwisata telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Pasal 11 yang di dalamnya sangat jelas menekankan bahwa pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan di sektor kepariwisataan. Sejauh ini, untuk perkembangan kawasan pariwisata budaya dengan kawasan peruntukannya yang berjumlah 8 kawasan, jika dibandingkan dengan kawasan yang terkelola, dinilai masih sangat kurang dengan jumlah 2 kawasan yang terkelola, yakni masing-masing di Kecamatan Kulisusu dan Kecamatan Kulisusu Utara, sebagaimana ditampilkan pada grafik di bawah. Grafik ini kita dapat melihat bahwa kecamatan dengan potensi pariwisata yang belum terkelola tertinggi ini berada pada Kecamatan Kamboa, dan kemudian disusul oleh Kecamatan Kulisusu, yakni Kecamatan Kamboa berjumlah 3 pariwisata yang tidak terkelola dan Kecamatan Kulisusu berjumlah 2 pariwisata yang tidak terkelola dari jumlah masing-masing 3 pariwisata di daerah tersebut. Sementara itu, pengembangan kawasan peruntukan pariwisata alam di Kabupaten Buton Utara hingga tahun 2019 dinilai cukup berkembang. Hal ini terlihat dengan lebih banyaknya kawasan peruntukan wisata yang sudah dikelola dibanding yang belum terkelola, sebagaimana ditampilkan pada grafik berikut. Pada grafik ini ditampilkan bahwa kawasan yang telah terkelola terdiri dari 14 kawasan yang terkelola dari total keseluruhan jumlah kawasan pariwisata alam berjumlah 19 kawasan. Berikutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang berhasil ditarik berdasarkan hasil perumusan masalah, yakni rendahnya perkembangan destinasi wisata budaya daerah di Kabupaten Buton Utara. Adapun perumusan tujuan kebijakan yang mengacu pada peningkatan tujuan pariwisata dan peningkatan kelestarian cagar budaya dan kesenian daerah. Next, alternatif kebijakan. Berdasarkan tujuan dan sasaran kebijakan yang akan dicapai, maka berikut ini beberapa alternatif kebijakan yang dapat ditawarkan dan dapat dijadikan salah satu alternatif kebijakan, yakni yang pertama, pembangunan daya tarik wisata. Yang kedua, pengembangan dan kemudahan akses menuju ke pariwisata. Yang ketiga, pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata. Kemudian, rencana implementasi kebijakan dan strategi pelaksanaan. Strategi untuk mencapai tujuan dari alternatif kebijakan yang ditawarkan dihasilkan dari hasil analisis internal objek wisata, yaitu strength dan opportunity yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Adapun strategi yang akan dilaksanakan ialah pertama, menjaga kealamian dan di setiap destinasi wisata yang akan dibangun. Kedua, menjaga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama pedagang dan masyarakat di sekitar destinasi wisata. Dan yang ketiga, mengajak masyarakat untuk ikut berperan serta dalam menjaga dan mengembangkan destinasi pariwisata tersebut. Terakhir, model implementasi kebijakan yang digunakan ialah model kerangka analisis implementasi model. Model ini dikembangkan Daniel Masmanian dan Paul A. Sabatier 1983. Daniel Masmanian dan Paul A. Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam 3 variabel, yaitu pertama, variabel independen, kedua, variabel intervening, dan yang ketiga, variabel independen. Untuk variabel independen meliputi mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah, teori, dan teknis pelaksanaan. Dan untuk yang variabel intervening meliputi kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan. Dipergunakannya teori kasual, ketetapan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarki di antara lembaga pelaksana,
aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana yang memiliki keterbukaan kepada pihak luar. Sementara untuk variabel terakhir, variabel independen meliputi tahapan dalam proses implementasi kebijakan publik dengan 5 tahapan yang terdiri dari pemahaman dari lembaga badan pelaksana dalam membentuk susunannya kebijakan pelaksana, kedua kepatuhan objek, ketiga hasil nyata, keempat penerimaan terhadap hasil nyata, dan yang terakhir mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan, baik sebagian maupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar. Baik, demikian presentasi policy paper saya yang berjudul Strategi Peningkatan Destinasi Wisata Kabupaten Buton Utara. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan atas keterbatasan waktu dan referensi yang dibaca. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.